Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, masih seputar hidroponik, yaitu kali ini Pak B akan membahas tentang hidroponik sistem tetes atau vertigation atau vertigasi. Apa itu hidroponik sistem tetes? Bagaimana caranya, kelebihan dan kekurangannya, dan prosesnya seperti apa? Kriterianya itu apakah sama dengan seperti yang lain, dan bagaimana? Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham, tambah ilmu, tambah referensi untuk Anda yang ingin terjun di bidang hidroponik atau mempelajari hidroponik secara keseluruhan. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa support, like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Hidroponik sistem tetes atau vertigasi atau vertigation. Nah, kita simak penjelasannya selanjutnya, yaitu dari Pak B. Nah, ini adalah instalasinya atau penampangnya. Ini sistem tetes ini adalah tanaman melon. Bisa melon, bisa semangka seperti ini. Ini sistem tetesnya. Ini juga sama, ini tanaman yang berbuah ya, paprika atau apa, ini juga sama dengan sistem tetes. Ini ya, ini adalah sistem tetes. Ada penampakannya seperti ini. Hidroponik sistem tetes atau drip atau vertigasi. Kita lihat dari definisi sistem tetes, kelebihan dan kekurangan sistem tetes, teknik hidroponik sistem tetes, jenis-jenisnya, perakitan instalasi hidroponik sistem tetes. Oke, mari kita mulai penjelasannya. Definisi dari hidroponik sistem tetes adalah definisi hidroponik sistem tetes atau drip system atau irigasi tetes atau vertigasi adalah bagian dari sistem hidroponik yang menggunakan prinsip irigasi untuk mendistribusikan nutrisi. Definisi dari sistem tetes adalah suatu sistem untuk memasok air dan pupuk tersaring ke dalam tanah atau dalam media ya, kali ini ya, melalui suatu pemancar atau emitter atau dripper. Sistem ini memerlukan debit air yang kecil dan konstan serta tekanannya rendah. Air akan menyebar pada media tanam mengikuti gaya kapiler dan gravitasi. Bentuk sebarannya tergantung jenis media tanam, kelembaban, permeabilitas media tanam, dan jenis tanaman. Ini adalah definisi dari hidroponik sistem tetes atau drip atau vertigasi. Kelebihan. Sekarang kelebihan sistem tetes atau hidroponik sistem tetes. Masalah akar kurang mendapat cairan nutrisi dapat dihindari karena cairan nutrisi langsung diteteskan pada akar tanaman. Ini sehingga ini masalah kurang cairannya adalah dapat dihindari karena langsung diteteskan pada akar tanaman. Yang kedua, akar mendapat oksigen yang memadai karena akar tanaman tidak pernah sampai terendam dalam air. Cairan nutrisi tetes melewati akar membawa oksigen segar bersamanya. Biaya konstruksi irigasi sistem yang murah. Hal ini dikarenakan tidak dibutuhkan tempat penampungan cairan nutrisi yang besar dan tidak dibutuhkan valves atau kran. Jadi tidak usah karena memang menggunakan sistem drip tetes tadi langsung diteteskan ke dalam akar tanaman. Ya, itulah kelebihannya. Kelebihan saja adalah sistem irigasi tetes sangat sederhana dan komponennya juga sedikit sehingga kemungkinan gagal kecil. Cairan nutrisi ditetes langsung ke setiap akar tanaman. Menghemat listrik, cairan nutrisi dapat dipompa ke penampungan. Cairan yang diletakkan di tempat yang agak tinggi dan cairan turun tetes karena gravitasi bumi. Sehingga pompa tidak perlu dijalankan selama 24 jam karena ini menggunakan gaya gravitasi bumi. Mungkin juga dengan daya isap akar ya, kalau di dalam tomat ya, itu daya isap akar dan juga kapilaritas batang ya. Itu menyalurkan nanti nutrisi itu sampai ke tanaman, sampai ke daun untuk bisa berlangsungnya sistem proses fotosintesis. Adapun kekurangannya, kekurangan dari
sistem tetes atau hidroponik sistem tetes. Kekurangannya adalah pada media yang licin, permukaannya seperti kerikil atau yang tidak begitu menyerap air, cairan nutrisi yang menetes akan langsung mengalir ke bawah melalui sebagian akar saja, sehingga akar-akar yang lain tidak mendapat cairan nutrisi yang memadai. Ini tergantung dari permukaannya, misalnya batu apung dan sebagainya itu kan licin sehingga tidak langsung menyerap ke akar yang lain. Sering terjadi selang tetes tersumbat karena adanya kotoran pada cairan nutrisi. Disarankan untuk menggunakan filter atau penyaring sebelum cairan nutrisi dialiri atau diairkan melalui selang ke seluruh tanaman. Ini perlu seperti itu, sehingga apa? Sehingga tidak terjadi selang tetes tersumbat. Kita sudah melihat dengan ternyata baik, misalnya ternyata dalamnya ada tersumbat sehingga nutrisinya tidak terdistribusi dengan sempurna. Itu adalah kekurangannya. Kekurangan yang lain adalah memungkinkan terjadinya kesalahan manusia itu human error. Kadang karyawan mencabut selang tetes dan lupa menaruh kembali, mengakibatkan tanaman tidak teraliri cairan nutrisi. Ini adalah human error saja. Kalau ini bisa diteliti setiap saat ya. Selang tetes tidak tertanam ke dalam akar dengan benar, sehingga cairan nutrisi membasahi permukaan media tanam dan menyebabkan tumbuhnya lumut pada permukaan tanaman dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, ini adalah kesalahan dalam teknis tidak sesuai, atau selang tetes tidak sampai ke tempat yang diinginkan, malah membasahi permukaan media sehingga menimbulkan lumut. Oke, ini lanjutannya. Setelah teknis hidroponik sistem tetes, bentuk dari sistem tetes ini tergolong sederhana, meskipun tidak sesederhana pada sistem hidroponik wedge atau nanti ya, atau wedge itu adalah sumbu. Sistem ini menggunakan sistem irigasi tetes, drip irigasi sistem, untuk mengalirkan nutrisi ke wilayah perakaran melalui selang irigasi. Dengan menggunakan dripper yang diatur waktunya dengan trimmer, media tanam sistem ini yaitu batu apung, sekam bakar, zeolit atau kokopit atau sabut kelapa yang sudah dihaluskan ya, yang berfungsi sebagai tempat akar berkembang dan memperkokoh kedudukan tanaman. Sedangkan nutrisi hidroponik disimpan di dalam sebuah wadah. Ini di dalam sebuah wadah. Nah, ini interaksinya seperti ini. Ini adalah nutrisinya. Nah, kita lihat nutrisinya. Nutrisinya juga sama, yaitu sama dengan yang lain, yaitu nutrisi yang penting dibutuhkan untuk pertumbuhan di sini adalah 13 unsur yang diklasifikasikan sebagai makronutrien, diperlukan dalam jumlah yang lebih besar seperti ya di sini ya, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, dan mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil seperti besi, mangan, boron. Nah, di sini ya, di sini boron, tembaga, zinc, molybdenum, klor. Sedangkan unsur karbon, oksigen atau 2 adalah terdapat di atmosfer, dan hidrogen dipasok menggunakan pompanya tadi. Jadi ada pompanya ya untuk meneteskannya itu. Oke, itu seperti itu. Inilah nutrisinya, pompanya, timernya untuk menaikannya, pipa pembuangan. Nah, ini kan pompanya dinaikkan ke sini, ditetes ke sini. Tanaman, ini pipa penyalurnya satu-satu. Nah, ini potnya, ini tanamannya ya. Nah, ini nanti pembuangannya ke sini, terus turun lagi, dibuang. Nah, dibuang, dinaik dari atas, diisi, sisanya dibuang. Nah, ini kekurangan tadi ketika media tanamnya ini adalah licin, sehingga tidak semua akar itu mendapat asupan nutrisi. Itu adalah contoh dari sistem tetes. Ini bentuknya seperti ini tanamannya, ini tetesnya seperti ini, ditetesi seperti ini. Terus nanti setelah airnya kurang atau kelebihan air, airnya nanti diturunkan. Adalah contoh sistem tetes atau drip atau fertigation. Nah, jenis-jenis
hidroponik sistem tetes. Yang pertama adalah sistem drip putar atau sirkulasi. Untuk membudidaya tanaman terutama skala rumahan atau hobi, sistem irigasi tetes sirkulasi ini sangat umum diterapkan. Seperti sebutannya, sistem irigasi tetes sirkulasi ini mengacu pada penggunaan kembali larutan nutrisi yang telah dipakai. Untuk membasahi akar-akar tanaman, larutan nutrisi yang telah terpakai tersebut dialirkan kembali ke wadah dan ditampung kembali dalam tandon. Di sini dapat terlihat bahwa sirkulasi air nutrisi dipakai secara berulang-ulang. Nah, ini kan water pumpnya atau pompanya naik, ditetes-teteskan. Di sini nanti nutrisinya ini adalah sisanya naik lagi. Ya, ini ukur TDS-nya mungkin atau pH, nanti kalau kurang ditambahi terus menerus seperti ini, namanya drip system. Yang kedua, sistem drip habis atau non sirkulasi. Sistem irigasi hidroponik ini lebih banyak diterapkan untuk tujuan komersial dan prinsip kerjanya juga cukup berbeda. Dengan sistem drip putar sirkulasi, air nutrisi yang dilahirkan tidak didaur ulang, melainkan langsung dibuang apabila ada kelebihan. Meskipun terkesan boros, namun kenyataannya kelebihannya yang tidak dibuang tidak terlalu banyak. Hal ini bisa tercapai karena penggunaan pengaturan waktu atau cycle timer, di mana tetesan air dapat diatur sampai ke detik apabila diperlukan. Nah, ini terus. Nah, ini dikasih timer, kurang langsung dikasih tetes. Nah, ini tidak diambil lagi tapi dibuang. Dan biasanya ini tidak terus banyak sekali yang sisa, sehingga ini ternyata lebih bagus. Tapi dalam hal komersial besar kan seperti itu. Oke, itulah penjelasan dari sistem tetes atau vertigasi. Semoga menambah ilmu, semoga bermanfaat, dan jangan lupa support dengan like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang atau channel berfaedah. Demikianlah penjelasan tentang hidroponik atau macam-macam hidroponik, sistem hidroponik yang Pak B sampaikan. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen agar Pak B semangat berbagi konten positif, edukatif, dan inspiratif, dan juga channel ini terus berkembang dan bisa nyalakan lonceng notifikasi agar nanti tidak ketinggalan konten-konten Pak B menarik selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.